Di video kali ini, saya akan mereview episode 3 dan 4 dari season kedua Made in Abyss. Sebelum lanjut ke videonya, mari dukung channel ini dengan like dan subscribe agar tidak ketinggalan info berikutnya. Episode ketiga memiliki judul Desa Narehate, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Village of the Hollow. Scene memperlihatkan Riko, Rek, dan Nanachi yang mengikuti Machikage untuk mengetahui posisi Pruska. Di sini Nanachi agak risih karena mereka terus diikuti para Narehate. Machikage lalu naik tangga untuk melanjutkan perjalanan. Riko yang ada di belakang sangat ketakutan karena mendaki di lapisan ke-6 sama aja dengan kehilangan kemanusiaan. Tapi Nanachi bilang meskipun dia nggak tahu bagaimana caranya, tapi tidak ada medan gaya di sini. Tidak ada medan gaya berarti tidak ada kutukan, dan memutuskan untuk mencari tahu kebenaran Narehate ini. Riko lalu berkata kalau kemungkinan Narehate ini ada hubungannya dengan kutukan dan berkat seperti yang dikatakan oleh Ponrud. Nanachi lalu mengatakan kalau semoga saja ini bukan ulah dia. Sesampainya di tempat, Riko melihat Pruska yang dibedah oleh Narehate. Prek mencoba untuk menghentikannya, tapi dicegah oleh Riko karena si Pruska ternyata tidak membencinya. Machikage lalu berkata kalau kulit putih Riko belumlah sempurna. Batunya akan menjadi lebih kuat dan akurat setelah menjadi instrumen. Machikage lalu keluar dan akan menunjukkan desa Iblu pada mereka. Rek lalu bertanya apakah Machikage juga Narehate. Machikage lalu menjawab kalau dia sama dengan Nanachi. Machikage lalu bilang kalau wujud aslinya adalah bau atau gas dan saat ini menempati sebuah wadah. Yang diinginkan oleh Machikage adalah tubuh, bukanlah wadah. Mereka pun tiba di pasar Iblu. Machikage berkata di pasar ini siapapun bisa bertransaksi asalkan memiliki nilai atau value. Di pasar ini banyak sekali barang yang dijual seperti peralatan delver, hewan peliharaan, bahkan sampai potongan surat Laiza. Riko lalu ingin membeli surat ibunya itu dengan uang. Tapi Machikage menolak karena nilai yang dimaksud adalah Riko itu sendiri. Mau dari kulit, mata, lemak, rambut, dan lain sebagainya. Tapi dengan tegas, Riko menolak untuk menjual dirinya karena dia punya misi untuk ke dasar Abyss. Machikage pun menerima keputusan Riko dan berkata kalau mencuri nilai orang lain adalah kejahatan paling besar di desa Iblu. Saat mereka berjalan, Machikage berkata penduduk di sini sebelumnya memiliki hasrat untuk menantang Abyss, tapi kemudian mereka kehilangan tujuan. Sekali mereka menjadi Narehate, maka mereka akan terikat dengan desa dan tidak dapat pergi dari situ. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan bentuk yang mereka inginkan dan perlindungan desa Iblu. Riko kemudian bertemu para warga Narehate. Menya lalu lompat dari Riko ke atas salah satu Narehate bernama Ma. Riko lalu berusaha untuk mengambil Menya yang sedang dipermainkan oleh Ma, tapi tanpa sengaja Ma memukul Menya dengan keras sehingga terjatuh ke bawah. Tak lama setelah itu, sebuah suara berbunyi di sekitar desa. Machikage berkata kalau penyeimbangan akan segera dimulai. Lalu tiba-tiba saja ada makhluk hitam yang menghadang Ma untuk merebut barang yang dia miliki. Barang yang dia ambil lalu dihancurkan untuk diubah menjadi nilai. Tak sampai di situ saja, makhluk hitam tadi dengan sadis merobek tubuh Narehate malang ini untuk menggantikan nilai yang kurang. Sebelumnya, Riko sempat meminta Machikage apakah proses itu bisa dihentikan, tapi Machikage mengaku kalau perlindungan desa ini sangat kuat, sehingga ini tidak bisa dicegah atau diintervensi siapapun. Di sini ini, Nanachi bertanya kalau merebut nilai adalah dosa, bagaimana dengan Pruska? Machikage lalu menjawab kalau batunya diambil dari luar desa, sehingga apa yang terjadi di luar tidak bisa dilindungi oleh kekuatan desa. Sebenarnya apa sih maksud pernyataan ini? Jawabannya ini akan menjadi spoiler bagian nonton animenya saja. Kalau ada yang keberatan bisa langsung di skip ya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada Narehate desa Iblu yang mencuri Pruska. Pelakunya adalah Faputa yang akan muncul di episode yang akan datang. Faputa yang mendapatkan Pruska itu melempar batunya ke dalam desa Iblu. Karena kebalikan dari Narehate Iblu yang tidak bisa keluar dari desa,
Faputa itu tidak bisa masuk ke dalam desa itu. Jadi terbalik ya. Di scene ini pula, makhluk hitam tadi kemudian memberikan Rico uang sebagai kompensasi atas kerusakan Mei-nya. Awalnya Rico enggan menerimanya, tapi Machikaja berkata kalau dibuang pun tidak akan bisa karena nilainya sudah terikat dengan Rico. Kemudian Machikaja menyarankan untuk menggunakan uang itu agar bisa membeli makanan dan penginapan. Rick lalu mencoba bertanya pada Narehate kalau mereka butuh penginapan. Namun para Narehate ini tidak mengerti bahasa Rick. Rico kemudian memakai bahasa isyarat dengan cara tidur di tanah. Untungnya para Narehate ini paham dan mengantar Rico ke tujuan mereka. Kemudian ketiganya sampai di penginapan. Rico dan Nanachi lalu makan hidangannya. Tapi tak lama kemudian Rico pun sakit perut. Nanachi dan Rick lalu keluar untuk mencari obat. Saat itu juga ada keributan di luar penginapan. Mereka kemudian menghampiri Machikaja dan si robot ini mengatakan keributan itu adalah ulah dari Faputa. Rick dan Nanachi memutuskan untuk berpencar dengan tugas Rick yang melakukan pengintaian dan Nanachi yang merawat Rico. Rick lalu melihat banyak Narehate yang berkumpul di pintu masuk. Tapi karena mereka terikat, maka mereka tidak bisa keluar desa. Di sisi lain, Nanachi bertanya siapa Faputa itu. Machikaja menjawab Faputa adalah sang putri Narehate. Di lain cerita, sesampainya di lapisan ke-6, Wazukyan bertemu dengan alien seperti robot di hadapannya. Belaf mengatakan kalau robot itu sepertinya sedang mempelajari tujuan mereka. Wazukyan lalu memutuskan mengikuti robot itu dan ternyata akhirnya mereka menemukan kotak emas yang mereka impikan. Tapi tiba-tiba saja robotnya diserang oleh monster abis. Saat itu akhirnya mereka menyadari petualangan mereka belum selesai dan masih harus hidup di neraka tersebut. Episode ketiga pun berakhir. Lanjut, episode keempat memiliki judul teman atau friend dalam bahasa Inggris. Episode ini dibuka dengan Faputa yang tiba-tiba saja ada di belakang Rick. Dengan cepat, Faputa menangkap Rick dengan 4 tangannya. Tiba-tiba saja Rick teringat kalau di masa lalu Faputa ini pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Rick lalu bertanya apakah Faputa yang meninggalkan catatan itu. Tapi kemudian Gaburon menyadari para Narehate sedang melihat mereka dari dalam desa. Faputa dengan wujud hantunya membawa Rick dan naik ke atas Gaburon untuk meninggalkan desa. Di desa, Nanachi gagal untuk mengontak Rick dari alat komunikasinya. Machikaja mengatakan bahwa Nanachi harusnya mengubah nilainya agar menjadi uang agar bisa bertransaksi di desa. Nanachi lalu bertanya bagaimana nilai itu dihitung. Machikaja menjawab jika desa ini bisa mengetahui keinginan seseorang. Di sini berbohong tidaklah berguna karena desanya melihat sinyal dari jiwa seseorang, bukan dari ucapannya. Machikaja kemudian bertanya apakah nilai dari Nanachi. Nanachi lalu menjawab kalau yang dia pedulikan hanya Mitty dan kedua temannya yaitu Rico dan Rick. Machikaja terkejut kalau Nanachi mengetahui Mitty. Menurut dia, Mitty adalah makhluk kutukan yang ditinggalkan oleh pria bertopeng dan saat ini digunakan oleh Belaf dari Tiga Sage. Mendengar hal itu, Nanachi sangat marah dan meminta Machikaja menjelaskannya. Faputa kemudian membawa Rick ke dalam gua dan terlihat khawatir karena dia tidak mengingatnya. Rick lalu bertanya apakah hubungannya dengan Faputa karena Rick kehilangan ingatannya dan meminta Faputa menjelaskan hal itu. Tapi Faputa memutuskan untuk menguji Rick lebih dahulu. Faputa kemudian mengecek helmnya, tangan Rick yang buntung, dan pusarnya yang ditusuk oleh Bonrut. Faputa lalu berkata kalau Rick seharusnya membawa kembali hal yang paling berharga. Rick lalu bertanya apakah itu Rico dan Nanachi. Tapi Faputa berkata kalau Rick adalah miliknya. Dia mencoba untuk memeriksa Rick sekali lagi. Tapi Rick menolak karena dia tidak ingin dicakar lagi. Rick bersikeras kalau Faputa tidak bisa mengenal Rick yang dulu lagi karena Rico lah yang memberikan namanya itu. Faputa membantah kalau nama Rick sebenarnya sudah ada sebelum dia ke permukaan. Rick lalu berniat untuk pergi meninggalkan Faputa. Tapi Faputa berkata kalau Rico dan Nanachi akan mati suatu hari nanti. Dan berkata jika itu terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Rick? Rick hanya menjawab kalau dia akan tinggal bersama mereka. Saat keluar, Rick ketemu dengan Gaburon.
Rick meminta Gaburon agar tidak menyerangnya dan membiarkannya pergi. Rick lalu penasaran bagaimana dia dan Fabuta punya hubungan di masa lalu. Tapi dia juga berpikir kalau dia tetap memilih Riko dan Nanachi bahkan jika dia tidak kehilangan ingatan. Saat itu juga, tiba-tiba ada papan nama dan bunga Eternal Fortune yang jatuh di hadapannya. Rick menyadari ini dari kota Ord dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi di permukaan. Di lain sisi, setelah Riko keluar dari kamar mandi, dia tidak bisa ketemu Nanachi dan Rick. Riko lalu bertanya kepada Narihate di luar, tapi dia langsung ketakutan saat melihat tatapan mereka. Dia kemudian melanjutkan pencarian temannya. Di belakangnya, Narihate yang penasaran mulai untuk menyergapnya dan hampir saja membuat Riko kewalahan. Ini kalau kalian baca di manga chapter 43, adegannya agak kurang pantas dilihat loh. Nah, untungnya Riko ditarik keluar oleh Narihate yang pernah dia temui saat penyeimbangan. Scene kemudian pindah lagi di mana Riko mengikuti Ma ke restoran desa. Di saat Riko makan, Narihate itu mengujinya dalam bahasa Delver. Riko sangat terkejut mendengarnya dan bertanya bagaimana dia bisa bahasa Delver. Narihate itu bilang memang ada beberapa yang bisa. Salah satunya adalah Wazukyan dari 3 Sage. Di tempat lain, Nanachi dan Majikaja tiba di rumah Belaf. Nanachi lalu sangat terkejut karena ada Mitty yang masih hidup di sana. Adegan lalu berpindah ke tempat gelap di mana ada karakter Fueko yang sedang terkurung. Episode keempat pun berakhir. So, itu saja review Made in Abyss season kedua episode ketiga dan 4. Di video berikutnya, saya akan bahas episode kelima dan keenam. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa share dan diskusi di komen ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.